Untuk video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Perpangkatan dan bentuk akar, seperti yang sudah Ibu jabarkan di video sebelumnya, kita ada 5 sub pokok bahasan yang akan dibahas. Dan kali ini kita akan membahas tentang pangkat 0, pangkat negatif. Nanti bentuk akar dan notasi ilmiahnya ada di video berikutnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk pangkat 0. Pangkat 0. Kita akan mencari tahu bilangan ketika berpangkat 0, berapakah hasilnya? Maka kita akan simak melalui tabel yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ketika kita melihat tabel di sini, ada 3 kolom. Yang pertama adalah kolom sifat pembagian pada perpangkatan. Yang kedua adalah kolom bentuk perkalian berulangnya. Yang ketiga adalah kolom kesimpulan. Oke, jadi nanti di sini kita akan membandingkan bagaimana cara pengerjaan pada pembagian pada perpangkatan dengan perkalian berulangnya. Langsung saja kita lihat pada soal yang pertama. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Dengan sifat pembagian pada perpangkatan, maka ketika ada pembagian dari bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 0. Sekarang kita buat dengan bentuk perkalian berulang. Ketika ketemu 4 pangkat 3 per 4 pangkat 3, maka ketika kita jabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 kali 4 kali 4. Dan hasilnya adalah 1. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Betul, bahwa pangkat 0 itu sama dengan 1. Berikutnya, untuk lebih kita memperdalam lagi ya, contoh berikutnya. Min 3 atau negatif 3 pangkat 6 dibagi negatif 3 pangkat 6 sama dengan negatif 3 pangkat 6 dikurang 6. Pangkatnya tinggal dikurangkan ya, sesuai dengan sifat pembagian pada perpangkatan. Sama dengan negatif 3 pangkat 0. Nah, berikutnya kita lihat dalam bentuk perkalian berulangnya. Negatif 3 pangkat 6, maka ketika kita jabarkan menjadi negatif 3 dikali negatif 3 dan seterusnya sampai 6 kali. Bagian penyebutnya juga sama, sehingga di sini akan menghasilkan 1. Dari 2 yang sudah kita kerjakan ini, dengan sifat dan dengan perkalian berulang, ternyata negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Mari kita lihat yang ketiga. Ketika kita berbicara dengan variabel, ada A pangkat 7 dibagi A pangkat 7. Maka sama dengan A pangkat 7 kurang 7. A pangkat 7 kurang 7 sama dengan A pangkat 0. Ya, sekali lagi ini dengan cara sifat pembagian pada perpangkatan. Berikutnya, jika kita kalikan berulang, perkalian berulangnya, A pangkat 7 menjadi A kali A kali A sebanyak 7 kali, dan juga bagian penyebutnya sama, sehingga mereka ketika dibagi menghasilkan 1. Di sini dapat diambil kesimpulan lagi bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ternyata semua bilangan ketika kita pangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Dengan syarat apa? Dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Ya, jadi semua bilangan bisa, hanya saja A-nya tidak boleh 0. Itulah pangkat 0. Coba kita lihat contoh soal berikutnya. Pangkat 0, contoh soalnya, pertama 2 pangkat 0, otomatis 1. Gampang kan? Mudah sekali ya. Lalu berikutnya, negatif setengah pangkat 0 juga sama dengan 1. 0,05 pangkat 0 sama dengan 1. Dan di sini catatan yang paling penting adalah tidak diperbolehkan 0 pangkat 0.
Ya, tadi di syarat sudah disebutkan. Selanjutnya, kita mengarah pada pangkat negatif. Nah, seperti apakah pangkat negatif? Dalam pendekatan pangkat negatif, dalam pembuktiannya nanti, dengan rumus, kita juga akan menyediakan tabel dengan 3 kolom lagi, dengan sifat pembagian pada perpangkatan lagi, dan juga bentuk perkalian berulangnya. Nah, nanti disimpulkannya seperti apa? Kita lihat satu persatu ya. Jadi caranya sama seperti kita melihat dalam tabel yang sebelumnya di pangkat 0. Hampir sama. Tapi di sini bedanya adalah yang penyebut memiliki pangkat lebih besar daripada pembilang. Sehingga apa? Sehingga nanti hasilnya akan ketemu pangkat negatif. Ya kan? Contohnya ini, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Sesuai dengan sifat pembagian pada perpangkatan, maka menghasilkan 4 pangkat 3 dikurang 5. Sama dengan 4 pangkat negatif 2. Ketika kita melihat dengan perkalian berulangnya, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5, maka akan menghasilkan 1 per 4 kali 4. Di sini yang tersisa 4 kali 4-nya di bawah ya, tidak di atas. Sehingga ketika kita tulis dalam bentuk perpangkatannya menjadi 1 per 4 kuadrat. Nah, kalau sudah demikian, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita memiliki 4 pangkat negatif 2, ternyata hasilnya sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Ini kesimpulannya. Paham ya? Coba kita lanjutkan dengan bentuk soal berikutnya. Negatif 3 dipangkat 4 dibagi negatif 3 dipangkatkan 6 sama dengan negatif 3 pangkat negatif 2. Dengan bentuk penjabaran atau perkalian berulang seperti ini, maka menyisakan negatif 3 kali negatif 3 di posisi penyebut. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk perpangkatannya menjadi 1 per negatif 3 pangkat 2. Nah, dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa negatif 3 pangkat negatif 2 akan sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 2. Nah, coba kalian lihat dari kesimpulan yang pertama dengan kesimpulan yang kedua, kira-kira apa nih yang membedakannya? Oh, ini pangkatnya negatif. Di sini menjadi positif. Di sini negatif, di sini jadi positif. Apakah itu berlaku juga untuk yang variabel, bentuk variabel? Coba kita lihat. A pangkat 7 dibagi A pangkat 10 sama dengan A pangkat 7 kurang 10 sama dengan A pangkat min 3 atau negatif 3. Mari kita jabarkan. Ya. A pangkat 7 menjadi A kali A kali A sebanyak 7 kali. A pangkat 10, A-nya ada sebanyak 10 kali dalam perkaliannya, sehingga menghasilkan 1 per A pangkat 3. Nah, ternyata ketika kita simpulkan, sama hasilnya seperti bentuk-bentuk yang di atas. Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita bertemu dengan A pangkat negatif M, maka kita bisa merubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat M. Pangkat yang tadinya negatif berubah menjadi pangkat positif. Oke. Coba kita lihat contoh soal. Pertama, 2 pangkat negatif 3 sama dengan? Ya, betul sekali. Menjadi 2 pangkat 3 tetapi pangkat positifnya ada di bagian penyebut. Ya. 2 pangkat negatif 3, ini posisinya ada di bagian pembilang. Dia pindah ke penyebut, ya. Dengan pangkatnya, dengan catatan menjadi positif. Ya. Terus, yang kedua, 2 pangkat 3, dia ada di pembilang. Ternyata ketika pindah ke penyebut, menjadi 2 pangkat negatif 3. Nah, seperti itu. Silahkan dibedakan ya, antara yang pertama dan yang kedua. Sebetulnya ini memang hanya pertukaran tempat ya. Yang dari pembilang ke penyebut, maka pangkatnya ketika di pembilang negatif,
di penyebut menjadi positif dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Lanjut contoh yang berikutnya. Bentuk pecahan 2/3 pangkat negatif 4. Nah, kalian coba diingat lagi tentang pangkat pada pembagian, perpangkatan pada pembagian. Maka dia memiliki pangkat untuk masing-masing bilangannya. Ya, 2/3 pangkat negatif 4, maka akan menjadi 2 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat negatif 4. Sehingga ketika kita mau membuat pangkat yang menjadi positif, maka tinggal dipindah tempatkan. Yang tadinya di pembilang jadi di penyebut, yang tadinya di penyebut menjadi di pembilang. Cukup mudah bukan? Oke, untuk pangkat 0 dan pangkat negatif kalian sudah belajar, sehingga mari kita bisa kerjakan latihan 1.4 dari buku paket BSE atau buku Sekolah Elektronik Matematika halaman 46. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semangat! Salam matematika!